Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin dan hadirat para pemirsa dimanapun Anda berada, para kaula muda yang penuh semangat dan saya banggakan, senang sekali pada kesempatan siang hari ini bertemu dengan Anda semua. Teriring doa mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dapat meningkatkan kualitas kedekatan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan saya hadirin dan para pemirsa sekalian, pada kesempatan jumpa kali ini ingin mengutip sebuah untaian kata hikmah di dalam kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Sejumput nasihat beliau di dalam kitabnya, beliau menasihati kita semua. Idzal tabasa 'alaika amrani fanzur asqalahuma 'alan nafsi fattabi'hu fa innahu la yasqulu 'alaiha ila ma kana haqqan. Idzal tabasa 'alaika amrani fanzur asqalahuma 'alan nafsi fattabi'hu. Jika ada dua hal yang tidak jelas bagimu, kata beliau, lihatlah mana di antara keduanya yang paling berat bagi nafsu, lalu ikutilah ia. Fa innahu la yasqulu 'alaiha illa ma kana haqqan, sebab tidaklah terasa berat bagi nafsu kecuali sesuatu yang benar. Saudaraku yang Allah muliakan, memang terus terang saja dalam kehidupan kita sehari-hari, fakta-fakta yang semacam ini sering kita alami. Kita berada pada dua opsi, dua pilihan. Berada pada situasi yang dilematis. Kadang-kadang membuat kita menjadi galau untuk memilih yang mana. Misalnya saja, kita kadang-kadang dihadapkan mau pergi ke mall atau ke majelis taklim. Ke mall atau ke majelis taklim. Kalau mengikuti nasihat Ibnu Athaillah Al-Iskandari, mana yang paling berat bagi nafsu untuk kita lakukan? Barangkali yang paling berat bagi nafsu untuk kita lakukan adalah majelis taklim. Kita menghadiri majelis taklim itu lebih berat ketimbang kita ke mall. Ke mall itu lebih senang kita, lebih mau kita ke sana. Maka kata Ibnu Athaillah Al-Iskandari, fattabi'hu, yang lebih berat inilah, yang lebih berat bagi nafsu inilah yang mestinya kita ambil, yang mestinya kita ikuti, yang mestinya kita lakukan. Justru jangan itu yang ditinggalkan. Kalau itu yang ditinggalkan, berarti kita mengikuti hawa nafsu kita. Salat di rumah atau salat di masjid, mana yang paling berat buat kita? Yang paling berat buat kita tentu salat di masjid. Maka harusnya kita ambil segera untuk melaksanakan salat di masjid. Itu yang kita ambil, bukan itu yang kita tinggalkan. Baca media sosial atau membaca Al-Quran. Nah, ini kan keseharian kita kan sering begitu. Kita membaca media sosial atau membaca Al-Quran. Mana yang paling berat bagi nafsu? Yang paling berat bagi nafsu tentu membaca Al-Quran. Maka inilah yang mestinya kita ambil. Ini yang mesti kita lakukan. Jangan justru ini yang kita tinggalkan. Kalau ini yang kita tinggalkan, justru kita membaca medsos berlama-lama, meninggalkan membaca Al-Quran, berarti kita tertipu, kita terjebak oleh hawa nafsu kita. Belanja barang dengan boros atau kita mau berinfak, mana yang paling berat bagi nafsu? Berinfak, tentu berinfak. Karena berinfak lebih berat bagi kita, maka itu yang mestinya kita ambil. Bukan kita justru melakukan belanja-belanja barang dengan boros, dengan tidak hemat. Dalam keseharian kita juga, misalnya kita ada perseteruan, apakah kita mau tetap marah atau kita mau berbaikan atau damai. Yang paling berat bagi nafsu adalah damai.
Kebanyakan nafsu itu lebih mau bertahan pada amarah dia berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Maka yang paling berat bagi nafsu tadi adalah berdamai. Itu yang mesti kita ambil. Berdamailah yang mestinya kita lakukan. Inilah kira-kira sejumput nasihat luar biasa dari Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Jadi sangat mudah bagi kita untuk mengenali. Sangat mudah bagi kita untuk mengenali ciri-ciri dari hawa nafsu itu adalah selalu mendorong kita kepada sesuatu yang tidak baik. Maka cara memilihnya ketika kita berada pada dua posisi keadaan yang dilematis, mana kira-kira yang membuat nafsu kita ini kesal, dia tidak senang, maka itulah yang mesti kita ambil. Jangan itu yang kita tinggalkan. Sebab kalau itu yang kita tinggalkan, berarti kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat kita semua, sebab kadang-kadang memang kita sebagai manusia biasa yang punya nafsu, kita berada pada dua pilihan yang cukup dilematis. Dan alhamdulillah Ibnu Al-Iskandari sudah menyampaikan nasihatnya dalam kitab Al-Hikam. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.